Baik, mari kita belajar aljabar. Nah, aljabar sendiri itu memiliki pengertian bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di dalam aljabar itu ada dua suku, yaitu sejenis dan tidak sejenis. Contohnya yaitu 2x, ini berarti terdiri dari satu suku. 2x tambah 9 berarti terdiri dari dua suku. Suku pertama dan suku kedua. Nah, yang ini adalah contoh dari suku sejenis, dan yang ini adalah suku yang tidak sejenis. 2x, 4x, 5x, 6x. Berarti sejenis karena dia sama-sama x. X kuadrat, 4x kuadrat, 6x kuadrat, ini juga sejenis. Nah, kalau yang ini tidak sejenis, kenapa? Karena ini ada yang 2x, ada yang kuadrat, ada yang x ini. Selanjutnya, unsur di dalam aljabar itu ada koefisien, variabel, dan konstan. Koefisien sendiri yaitu angka yang ada sebelum variabel. Variabel adalah huruf pada aljabar, dan konstanta adalah angka yang tidak diikuti oleh huruf. Nah, 2x sama 5 ini terdiri dari dua suku, yaitu 2x dan 5. Nah, yang 2 ini adalah sebagai koefisiennya, x ini variabelnya, dan 5 ini adalah konstantanya. Nah, bagaimana cara menuliskan bentuk aljabar? Yang pertama kita mulai dari cara menyatakan perkalian. Nah, di sini ada materai. Kita mau coba ini ada materai. Nah, banyaknya materai dalam satu lembar adalah apuah. Nyatakan banyaknya materai pada gambar samping ini ke dalam bentuk aljabar. Nah, kita gunakan aturan berikut ini yang untuk menyatakan perkalian dalam bentuk aljabar. Cara menyatakan perkalian itu yaitu dalam bentuk aljabar harus ada perkalian X. Nah, ketika mengalihkan bilangan dan huruf, tulislah bilangan di depan huruf. Kita masuk ke contoh. Nah, 3x kali A berarti 3A. B kali A, AB. Kenapa AB bukan BA? Karena ini kita buatnya berdasarkan alfabet yang terurut. Jadi kan kalau misalnya dalam alfabet itu kan A duluan baru B. Jadinya AB. Terus X tambah Y kali 2 berarti sama dengan 2X tambah Y. X kali min 4 sama dengan min 4X. X kali 6 kali Y berarti 6XY. 10 dikurang A dikali 2 sama dengan 10 min 2. 10 ini kan 2 kali A berarti min 2. Nah, 1 dikali A ditulis A, tidak ditulis 1A, angka 1 di depan A dihapus, min 1 dikali A ditulis min A, bukan min 1A, karena tapi untuk 0 tetap ditulis 0. Ini contohnya, 1 dikali A, ya tetap A, bukan 1A. Min 1 dikali A, min A, bukan min 1A. Nah, kita telah menyajikan 5 kali 5 sebagai 5 pangkat 2, dan 5 kali 5 kali 5 sebagai 5 pangkat 3. Kita dapat menyatakan A dikali A sebagai A pangkat 2, dan A kali A kali A sebagai A pangkat 3. Aturan berikut ini berlaku menyatakan perkalian huruf yang sama menggunakan bentuk aljabar. Cara menyatakan perpangkatan bentuk aljabar yaitu hasil kali huruf yang sama ditulis dengan menggunakan eksponen. Contohnya, x kali 3, 3x kuadrat. X kali x kuadrat dikali 3 berarti 3x kuadrat. A kali min 1 dikali A kali A, tetap min 3A. A kali A kali A, ini udah A pangkat 3. B kali B, B pangkat 2. Nah, cara menyatakan hasil bagi. Di dalam bentuk aljabar yang digunakan adalah bentuk pecahan, bukan simbol pembagian. Berarti dia nanti jadinya per. X bagi 3 jadinya X per 3. A tambah B bagi 2 berarti A tambah B per 2. 5 bagi A sama dengan 5 per 2. X bagi min 4 sama dengan X per min 4 atau min X per 4. Kita masuk ke penjumlahan aljabar. Nah, penjumlahan aljabar hanya dapat dilakukan jika variabel dan pangkat variabel yang sama. Yang dijumlahkan hanya koefisiennya saja yang memiliki variabel berbeda tidak dapat ditambahkan. Bagaimana maksudnya? Ya, seperti ini. 3A tambah 4A ini kan sejenis. Jadi bisa kita jumlahan. Karena dia sejenis bisa kita tambah. 3A ditambah 4A berarti 7A. 6B tambah 3B sama dengan 9B. Nah, ini kita masuk. Contohnya lagi. 3A kuadrat tambah 4B tambah 2B tambah 5A kuadrat. Nah, kita susun dari yang sejenis. Berarti 3A kuadrat kita tambah dengan 5A kuadrat. Jadinya 8A kuadrat. 4B tambah 2B sama dengan 6B. Nah, ini nggak bisa langsung ditambahin. Jadinya berapa nih? 7A kuadrat B. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kita langsung kayak gini. 3 ke yang sama dulu. 3A kuadrat tambah 5A kuadrat sama dengan 8A kuadrat
4B tambah 2B jadinya 6B. Lanjut kita ke pengurangan aljabar. Nah, hanya dapat dilakukan jika variabel dan pangkat variabel yang sama yang dikurangkan hanya koefisiennya saja yang memiliki variabel berbeda tidak dapat dikurangkan. A kurang A, 3A. 8B kurang 2B, 6B. 8A kuadrat dikurang 4B dikurang 2B dikurang 5A kuadrat sama dengan 3A kuadrat dikurang 6B. Nah, perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. K dikali AX sama dengan KX. K dikali AX tambah B jadinya KX tambah KB. Contohnya nih, 3 kali 2X berarti 6X. 2 kali 3 tambah 6 berarti 2-nya kita ini kan kita kali dulu. 2 kali 3A terus ditambah 2 kali 6. Berarti 6A tambah 12. Kita masuk ke perkalian suku 2 dengan suku 2. X tambah Y, X dikali X tambah Y. Berarti ini X kuadrat tambah XY ditambah XY dikali Y kuadrat. Nah, X kuadrat XY tambah XY jadinya 2XY tambah Y kuadrat. Contohnya nih, X tambah 2, X tambah 5. Berarti X-nya kita kali ke sini, X kuadrat. Terus kita kali lagi X sini 5X. Terus ini ke sini 2X. 2 kali 5, 10. Nah, lanjut kita ke perkalian suku 2 dengan suku 3. Contohnya, X tambah 2 dikali X pangkat 2 ditambah 5X tambah 1. Kita kali dulu X ini X pangkat 3. X kali 5X, 5X kuadrat. X kali 1, X. 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 kali 5X, 10X. 2 kali 1. Nah, pembagian aljabar satu suku. Ini rumusnya A pangkat M per A pangkat N sama dengan A M kurang N. Dengan syarat A yang ini sama yang ini tuh sama. A pangkat M, B pangkat M per A pangkat N, B pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N dikali B pangkat M kurang N. Contohnya 2A pangkat 5 per A pangkat 3. Berarti sama dengan kita pakai rumus yang ini, yaitu tinggal kita kurangin aja. Jadi ini hasilnya 2A kuadrat ya. Baik, kita masuk ke pembagian aljabar lebih dari satu suku. Yang pertama dengan cara pemfaktoran. Ini soalnya X pangkat 2 ditambah 3X tambah 2 per X tambah 1. Ini setelah kita faktorkan hasilnya X tambah 1 kali X tambah 2. Nah, karena X tambah 1 sama X tambah 1 sama itu bisa kita coret. Nah, jadilah hasilnya X tambah 2. Kita masuk ke cara yang kedua, itu dengan cara susun ke bawah. Ini soalnya X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 50 per X tambah 10. X pangkat 2 ditambah 5X kurang 50, kita bagi dengan X tambah 10, itu X. X kali X itu X kuadrat, X kali 10, 10X. Nah, kita turunin. Kali X itu min 5X, min 5 kali 10, min 50. Hasilnya 0. Berarti udah dijumlahin semuanya, dapatnya 0, berarti hasil dari pembagian ini adalah X kurang 5. Nah, ini ada tambahan soal untuk dapat melatih kita lagi. Yang pertama itu adalah sepenjumlahan dari min 3A dikurang 6B ditambah 7 dan 13A dikurang min 2B ditambah 4. Hasilnya berapa? Nah, min 3A dikurang 6B ditambah 7 ditambah 13A dikurang min 2B ditambah 4. Ini juga sama, kita kelompokkan dia berdasarkan ini sejenis-sejenisnya. Berdasarkan yang sama, ini kita kelompokkan dia berdasarkan mana yang A, mana yang B, mana yang konstantanya aja. Ini min 3A tambah 13A. Hasilnya 10A. Min 6B sama dengan, ini kan min kali min positif. Berarti jadinya 2B. Nanti kasih jumlahin jadinya min 4B. Ini 7 tambah 4, 11. Jadi jawabannya yang C. Yang kedua, hasil perkalian dari 4X kurang 5 dikali 3X tambah 3 adalah, nah, ini kita kali ke sini. 4X kali 3X, 12X kuadrat. 4X kali 3, 12X. Min 5 kali 3X, min 15X. Min 5 kali 3, min 15. Nah, ini turun. 12X kuadrat. 12X kurang 15X, itu min 3X kurang 15. Jadi jawabannya yang A.